Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Nur Fairuz dari kelas D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 1107621154. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai program MBKM Kampus Merdeka. Yuk kita dengerin. Tapi sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu program MBKM Kampus Merdeka? Tuh kan, teman-teman belum ada yang tahu. Sini, aku jelasin. Jadi, program MBKM Kampus Merdeka adalah sebuah program yang telah diluncurkan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia, yakni Bapak Nadiem Anwar Makarim pada tahun 2020 silam. Nah, program ini disusun dalam rangka menyiapkan para lulusan perguruan tinggi yang tangguh dalam menghadapi perubahan, baik perubahan sosial, perubahan budaya, perubahan ekonomi, perubahan dunia kerja, dan juga perubahan teknologi yang semakin berkembang cepat pada era revolusi industri 4.0. Teman-teman tahu nggak sih apa yang menjadi latar belakang dalam merancang program MBKM Kampus Merdeka ini? Nah, kalau teman-teman belum tahu, sini aku kasih tahu. Latar belakang yang menjadi fondasi dalam merancang program MBKM Kampus Merdeka ini ialah perkembangan dan tuntutan zaman, di mana sebelumnya institusi perguruan tinggi di Indonesia dituntut untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Teman-teman ada yang tahu nggak apa aja Tridharma Perguruan Tinggi? Tuh kan teman-teman semua lupa. Sini, aku ingetin. Jadi Tridharma Perguruan Tinggi itu ada 3. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran, yang kedua penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir itu pengabdian pada masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu dan tuntutan perkembangan zaman, perguruan tinggi diharuskan untuk mengaplikasikan Tridharma Perguruan Tinggi dengan menerapkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hal itulah yang menjadi latar belakang dalam merancang program MBKM Kampus Merdeka ini. Program MBKM ini merupakan program angin segar, sebab program ini memberikan kebebasan yang maksimal bagi perguruan tinggi untuk berkembang, berkreatif, dan melakukan berbagai macam inovasi. Hal ini tentunya sejalan dengan visi misi Pak Nadiem, yakni mencetak lulusan yang mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman. Nah, program MBKM ini diatur oleh Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. Kalau teman-teman bertanya-tanya, apa sih tujuan dari dibuatnya program MBKM Kampus Merdeka ini? Aku mau ngejelasin, jadi tujuan dibuatnya program MBKM Kampus Merdeka ini ada 3. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi lulusan, baik dari segi soft skill maupun segi hard skill, agar nantinya para lulusan perguruan tinggi lebih siap dan relevan dengan perkembangan zaman. Tujuan yang keduanya itu menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan yang tangguh dan unggul serta berkepribadian. Sementara itu, tujuan ketiganya ialah memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensi sesuai dengan passion dan bakatnya melalui program-program experiential learning yang fleksibel. Melalui program MBKM Kampus Merdeka ini, mahasiswa diperbolehkan untuk 1. Mengambil mata kuliah di luar program studinya pada perguruan tinggi yang sama. Kedua, mengambil mata kuliah pada program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. Yang ketiga, mengambil mata kuliah di luar program studinya pada perguruan tinggi yang berbeda. Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1, adapun bentuk-bentuk dari program MBKM Kampus Merdeka ini ialah yang pertama, pertukaran pelajar, yang kedua magang atau praktik kerja, yang ketiga asistensi mengajar di satuan pendidikan, yang keempat penelitian atau riset, yang kelima proyek kemanusiaan, yang keenam kegiatan wirausaha, yang ketujuh studi atau proyek independen, dan yang kedelapan membangun desa atau kuliah kerja nyata secara tematik. Untuk mengikuti program MBKM Kampus Merdeka ini, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Hal-hal tersebut yakni 1. Fokus pada pencapaian pembelajaran lulusan. Kedua, pihak perguruan tinggi perlu memastikan terpenuhinya hak mahasiswa selama 3 semester pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya. Nah, hal terakhir yang tidak kalah penting ialah kurikulumnya bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan ipteks dan tuntutan bidang pekerjaan.
Nah, sementara itu, program Kampus Merdeka adalah salah satu program persiapan karir yang komprehensif, di mana mempersiapkan generasi terbaik di negara Indonesia. Program Kampus Merdeka adalah salah satu bagian dari program MBKM Kampus Merdeka, di mana memberikan kesempatan pada seluruh mahasiswa negara Republik Indonesia untuk mengasah kemampuan sesuai dengan minat dan bakatnya dengan cara terjun langsung ke dunia kerja sebagai langkah persiapan karir. Adapun manfaat yang diterima mahasiswa ketika Adapun manfaat yang diperoleh mahasiswa ketika mengikuti program MBKM Kampus Merdeka ialah 1. Kegiatan dapat dikonversi menjadi SKS. 2. Dapat memperluas jaringan hingga keluar program studi dan universitas. 3. Dapat mengeksplorasi pengetahuan dan kemampuan di lapangan selama lebih dari 1 semester. 4. Menimba ilmu secara langsung dari mitra yang berkualitas dan berkompeten. Nah, teman-teman, selesai sudah nih aku mau memaparkan sedikit cerita mengenai apa itu program MBKM Kampus Merdeka. Bagi teman-teman yang pernah mengikuti program MBKM Kampus Merdeka ini, yuk boleh kita sharing di kolom komentar, karena ilmu dari teman-teman semua nantinya akan bermanfaat. Untuk teman-teman yang merasa tertarik mengikuti program MBKM Kampus Merdeka ini, silahkan kunjungi website Kemendikbud atau website UNJ, karena nantinya akan ada petunjuk langsung di sana. Itu saja sharing cerita dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah!